Oh ya, ke-share. Oke. Ya, Sir. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, terima kasih untuk Rizal yang sudah organize ini semua, organize bedah paper talk yang pertama. Jadi saya Genta Indrawinata, dan nanti juga Samuel, ada Flo. Jadi kita berdua, kami berdua adalah co-author dari Ex Persona. Ini salah satu paper yang baru saja kami rilis ke archive. Tujuan dari paper Ex Persona ini, tujuannya kami mau membuat sebuah benchmark untuk 7 bahasa. Jadi kami ingin membuat benchmark untuk chatbot dengan berbagai bahasa. Yang sebelumnya sebelumnya kalau misalnya research yang sudah ada, biasanya limit ke satu bahasa atau bahasa Inggris yang paling banyak. Tapi kali ini kami benar-benar ingin mencoba membuat suatu benchmark yang bisa dipakai oleh maksudnya lebih banyak lagi orang yang dengan bahasa-bahasa lainnya. Kita kayaknya bisa lanjut. Jadi ini adalah co-authors dari paper ini. Jadi ada 8 orang, jadi cukup besar orang-orang yang berkontribusi untuk paper ini karena kami ingin membuat skala besar, dan juga beberapa author juga dari negara-negara yang berbeda. Jadi sama-sama kami bisa, karena kami tahu satu bahasa, jadi kami bisa saling kontribusi buat masing-masing bahasa. Oke. Jadi untuk presentasi hari ini, kami akan memulai dengan introduction. Kami akan menjelaskan tasknya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak begitu familiar dengan task yang kami kerjakan. Lalu kami akan mulai dengan menjelaskan bagaimana kami annotate dan collect data yang kami sebut Ex Persona ini. Dan juga kami juga akan menunjukkan beberapa benchmark models, dan ada beberapa analisis dan results, dan juga jika waktu masih memungkinkan, kami juga akan menunjukkan demo. Cuma demonya tidak akan di-share linknya, tapi kami akan mencoba live demo langsung dalam presentasi ini. Jadi presentasi ini akan dibagi menjadi 2 part. Jadi part pertama saya akan menjelaskan first half dari introduction, bagaimana kami collect Ex Persona datasetnya. Lalu bagian kedua akan dijelaskan oleh Saudara Samuel. Saudara Samuel akan menjelaskan mengenai bagaimana apa saja benchmark models yang kami gunakan, dan juga result dan juga analisis. Oke, kita mulai saja dari tasknya sendiri. Jadi task yang kami kerjakan adalah conversational agents, yaitu kami ingin membuat chit-chat models. Kalau yang beberapa orang mungkin agak bingung soal chit-chat dengan dialog systems. Jadi kalau dialog systems itu fokusnya untuk menyelesaikan satu task, atau biasanya disebut task oriented dialog system. Tapi yang kami kerjakan di sini lebih ke chit-chat atau conversation yang cukup bebas, flow-nya juga bisa semakin lama seseorang berbicara dengan bot, berarti menunjukkan kalau botnya itu semakin baik. Tapi kalau misalnya task oriented dialog system, itu lebih ke bagaimana menyelesaikan suatu task. Jadi kalau misalnya task ini bisa dibilang task untuk bagaimana kita untuk berbicara, ya maksudnya dengan kata-kata yang cukup mungkin sehari-hari, atau enggak kata-kata yang bisa meng-engage seseorang untuk berbicara lebih. Dan di sini kami fokus mengerjakan di personalized dialog agents. Perbedaannya di sini bisa dilihat di slide, ada persona 1, persona 2, lalu ada person 1, person 2. Jadi given persona seseorang, misalnya I like to ski, my wife does not like me anymore, I have went to Mexico 4 times this year. Jadi kami sudah mendefine personanya apa untuk masing-masing agent. Jadi agentnya ada yang suka ski, ada agent yang memang benci Mexican food. Jadi dari persona tersebut ada cara dia merespon kalimat-kalimat yang user sampaikan juga lebih personalized, lebih personal, lebih sesuai dengan habit trait-nya mereka. Lalu ada beberapa chatbot yang sebenarnya sudah eksis, yang sudah ada yang open available untuk bisa dicoba. Ini salah satunya Care Chatbot. Ini chatbot yang kami pernah buat, yang kami kerjakan, dan paper juga udah publish di AAAI. Ini bisa dicek URL-nya. Dan juga ada Cove AI Chatbot. Cove AI Chatbot ini chatbot yang
salah satu pemenang dari kompetisi Covea di NeurIPS. Jadi dataset yang digunakan juga sama dengan dataset yang kami pakai sekarang. Jadi isinya juga sama, ada personanya, lalu dia juga akan membalas chat berdasarkan persona masing-masing agent. Lalu kita bisa melihat apa saja problem yang ada dalam conversational agents. Salah satu problem yang kami hadapi yaitu datanya sangat kecil. Jadi jumlah data dari persona chat atau conversational agent buat chatbot itu biasanya sangat kecil dan biasanya orang-orang fokusnya malah bukan membangun end-to-end models, tapi lebih fokus ke rule-based models. Jadi di sini salah satu problem yang ada tuh data yang kami bisa train itu sangat kecil. Tapi ada salah satu cara untuk bisa solve problem ini, setidaknya jadi salah satu workaround, yaitu dengan menggunakan large pre-trained models. Atau kalau misalnya yang cukup populer salah satunya adalah GPT-2 models. Jadi dia membangun suatu models yang bisa digunakan untuk sentence generation, language generation, dan hasilnya cukup baik karena ditrain dengan data yang cukup besar. Jadi ini salah satu cara untuk transfer learning dari data yang unsupervised dipakai untuk task-task lainnya. Problem kedua yaitu ada kesulitan untuk mengevaluasi dari kinerja chatbot. Ini juga salah satu problem yang sangat sulit untuk dihadapi. Salah satu cara untuk solve biasanya dengan automatic evaluation, misalnya Blue Score, atau dengan skor-skor yang kita bisa compute sendiri, Perplexity. Cuma sesungguhnya saya automatic evaluation itu nggak appropriate, maksudnya kurang pas untuk mengevaluasi conversational agents. Yang jadi most of the work yang studies yang ada biasanya kembali ke human evaluation. Jadi dengan memberikan hasil response dari chatbot, lalu dibandingkan yang mana yang lebih baik gitu. Jadi ada model 1, model 2, saya ada A/B testing, model mana yang lebih baik dari antara dua respon tersebut. Salah satu paper yang kami anggap cukup baik untuk yang dipakai untuk benchmark untuk evaluation ini ada AcuteEval. Ini salah satu paper juga yang dipublish tahun lalu di NeurIPS workshop. Jadi AcuteEval ini fokusnya untuk mencari cara untuk mengevaluasi suatu chatbot dengan biaya yang cukup minim dengan self-chat. Maksud dari self-chat ini adalah, jadi kita punya chatbotnya kita ajak ngobrol, tapi dia bakal ngobrol dengan dirinya sendiri. Jadi dengan satu model yang sama, kita bisa memberikan respons, dan responsnya balik kepada chatbot tersebut, dan dia bisa memberikan umpan balik. Jadi ini salah satu cara untuk mengevaluasi, dan ya kita bisa bilang ini problemnya cukup bisa diselesaikan dengan metode tersebut. Lalu ada hal yang lain yang sebenarnya yang kami rasa seharusnya tidak hanya limit ke satu bahasa, yaitu bahasa Inggris yang sekarang ada dari persona chat dataset yang ada. Jadi kami berencana awalnya untuk mengembangkan dataset yang dalam berbagai bahasa. Jadi tidak cuma limit ke English, yang cuma di-train dengan monolingual, tapi bagaimana ada satu model yang bisa di-train untuk banyak languages, dan ya secara one to many atau many to one dia bisa respons. Bisa kita mau pakai model yang di-train dengan berbagai bahasa, kita ngomong dengan bahasa Inggris, dia bisa balas dengan bahasa Mandarin misalnya. Atau kita ngomong dengan bahasa Inggris, dia bisa balas dengan bahasa Indonesia. Jadi model yang bisa understand berbagai bahasa, tapi juga bisa respon dengan berbagai bahasa. Jadi itu semacam goal utama yang kami ingin capai dengan research ini. Jadi ini salah satu uji coba yang kami lakukan. Jadi kontribusi dari paper kami, yang pertama, kami introduce sebuah dataset baru, multilingual conversational dataset dalam 7 bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada French, Prancis, ada bahasa Mandarin, Chinese, Japanese, Jepang, Itali, sama Korea. Jadi ada 7 bahasa yang kami coba expand dari dataset yang ada, yang kami sebut tadi persona chat. Dan ini juga cara kami mengumpulkan datanya juga
mengharapkan kalau misalnya data-data yang ada juga cukup valid dan cukup natural. Jadi tidak hanya di-generate dari, maksudnya kualitas dari datasetnya itu benar-benar, sampai level human. Lalu ada benchmark yang kami juga siapkan, yaitu ada 4 model, ada yang untuk multilingual kami ada multilingual bird to bird, multilingual coastal bird, dan untuk monolingual bird to bird dan coastal bird. Beda dari bird to bird dan coastal bird nanti akan dijelaskan oleh Samuel. Cuma secara gambaran besar, bird to bird ini masih salah satu jenis, masih satu family dengan encoder-decoder model atau sequence-to-sequence model. Kalau cukup familiar dengan sequence-to-sequence model, jadi dia ada sebuah encoder buat encode input, lalu decoder digunakan untuk mengenerate response. Kalau causal bird ini salah satu jenis model yang berbeda. Sebelumnya kan bird to bird encoder-decoder, tapi causal bird hanya decoder only model. Jadi model tidak ada encodernya, tapi konteks tetap kita masukkan dalam decoder, dan kami apply sebuah attention layer, attention mask, di mana si encodernya itu sama sekali tidak akan konteksnya akan bekerja seperti layaknya encoder. Lalu kami juga kontribusi yang ketiga, kami melakukan analisis yang lebih mendalam untuk segala macam settings. Untuk zero shot, kami juga ada untuk code switching, yang kan kami nanti juga akan sampaikan kira-kira di akhir presentasi, dan juga human evaluation. Kita bisa mulai dengan data collection, bagaimana kami mengumpulkan data X-Persona. Jadi data X-Persona ini kami sekali lagi mau jelaskan, kalau misalnya ini data chit chat, jadi datanya jadi tasknya tidak fokus untuk menjelaskan suatu task, tapi fokusnya bagaimana bisa memberikan engagement pada user. Jadi bagaimana user bisa lebih tertarik untuk berbicara dengan agent. Dan tujuannya juga untuk mengembangkan dari chatbot yang bisa punya capability berbagai bahasa. Dan dataset yang sebelumnya yang kami katakan personal chat ini dari Dinan et al. 2019. Ini salah satu kompetisi dari NeurIPS 2018, kompetisi Cov AI kedua. Ini sebenarnya dataset juga mirip dengan dataset yang dipublish di 2018 juga oleh Facebook, cuma ini jenis dataset yang lebih lengkap. Dan kami mengextend persona chat dalam 6 bahasa, Chinese, French, Indonesian, Italian, Korean, Japanese. Dan menurut saya ini datasetnya bisa menarik karena untuk komunitas ini, karena kami juga ada data bahasa Indonesia yang mungkin bisa juga di-explore oleh teman-teman sekalian. Ini salah satu contoh datasetnya. Kami ambil sebuah sampel. Misalnya personanya, I help design the game StarCraft, I am a famous Twitch streamer. Jadi kalau untuk yang EN, yang English, ini dataset aslinya seperti ini. Lalu untuk Italian, French, Indonesian, dan berbagai bahasa lainnya, ini bisa dilihat contohnya. Cuma kalau untuk bahasa Indonesia sendiri, memang ini bahasanya cukup formal, karena kita memang awalnya juga mesetnya juga nggak menggunakan bahasa alay atau bahasa sehari-hari, tapi masih pakai Anda atau saya, ya bahasa yang maksudnya cukup sopan yang bisa dilihat. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa lainnya, memang ada sedikit berbeda style, tapi juga cukup baik untuk sebagai spoken language. Jadi ini salah satu contoh untuk sampel dengan bahasa Indonesia. Lalu bagaimana kami mengannotate dataset ini? Pertama, kami mentranslate training validation test dari dataset yang kami sudah punya. Sebelumnya dataset yang dipublish oleh Dinan yang kami gunakan yaitu personal chat tidak memiliki test set. Jadi kami mengambil data dari validation set yang kami akhirnya pakai untuk sebagai evaluasi. Jadi data evaluasi yang kami bangun ini juga berdasarkan dari validation set dari dataset persona chat, dan kami kami sebenarnya meng-hire banyak annotators untuk mengannotate dataset ini, yang jadi masing-masing kami ada beberapa juga yang linguist, misalnya linguist dalam bahasa Indonesia, linguist bahasa Itali, bahasa Mandarin. Lalu kami juga memfilter, jadi nggak sembarang annotators yang kami minta untuk mengannotate dataset ini, tapi
orang-orang yang juga fluent dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi dalam benar-benar memperbaiki data yang kami sudah translate sebelumnya, juga hasilnya juga bisa maksudnya bisa cukup baik seperti level human. Lalu kami mensampel ada 200 dialogues dari masing-masing bahasa dan kami assign beberapa annotators untuk mengecek hal-hal kesalahan apa saja yang ada dalam translation yang pertama pakai dengan menggunakan Google Translate atau Papago. Lalu kami menggunakan stream matching untuk memperbaiki dataset yang ada. Lalu ada 3 aturan yang kami instruksikan untuk setiap annotator. Kami berusaha supaya conversation yang ada dibuat lebih koheren, lebih fluent, maksudnya benar-benar lebih ke spoken language yang masih cukup natural untuk manusia. Walaupun memang ada beberapa kesulitan, misalnya mungkin ada perbedaan culture dalam atau berbeda style di dalam spoken language, tapi kami coba stick ke salah satu. Lalu kami juga menguji seberapa jauh perbedaan dari annotation dengan original translation dari Google Translate atau Papago, supaya kita bisa juga lihat bagaimana seberapa jauh persona yang dalam conversation itu masih bisa di-keep, dan juga konsistensi dari dialog yang ada. Jadi ini statistik dari dataset yang kami kumpulkan, ada jumlah dialognya, jumlah utterance, lalu ada edit distance, ini seberapa jauh hasil perubahan dari annotators sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah ada perubahan, dan juga blue score dari masing-masing dataset. Selanjutnya untuk notation dan model architecture akan dijelaskan oleh Saudara Samuel. Ini. Ya. Halo. Oke. Masukkan suaranya. Halo. Permisi. Masuk. Ya, masuk. Oke. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan lebih ke modelnya. Jadi pertama notasinya kita bisa lihat kita punya ini ada sebuah dialog which is itu berupa turn of conversation yang kita mulai dari user, system. Lalu untuk setiap speaker, untuk setiap sistem kita itu punya yang seperti tadi setelah Genta jelaskan. Kita itu punya persona. Jadi kita ada seperti tadi ada saya suka masakan Mexican food or something gitu. Lalu yang berikutnya kita punya, jadi task kita di sini itu seperti ini. Kita akan mempredik ST itu adalah response dari sistem pada waktu ke T given personanya, lalu given dialog history-nya, jadi user system sampai user pada saat T. Lalu kita akan predik S pada saat T-nya. Jadi response dari sistem terhadap query user itu. Dan lalu yang terakhir itu ini ada LD itu language ID. Jadi bisa dilihat lebih jelasnya di sini. Jadi kita punya dialog di sini, dialog D, and then task kita itu misalkan kita lihat bahasa Indonesia. Di sini kita punya yang ini tadi saya bilang ada S dan U. Nah, kita akan ambil dari S itu dari from S1 sampai ST-1, and then dari U-nya itu U1 sampai UT. Lalu kita akan prediksi ST ini. Apakah si model ini bisa mengenerate si ST ini atau tidak gitu. Dan kita akan hitung loss-nya itu menggunakan cross entropy loss nanti. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke modelnya. Jadi ada dua, seperti yang kita bilang tadi, ada dua jenis model yang nanti dua ini akan di-train dengan secara monolingual dan multilingual. Jadi model yang pertama ini kita sebut sebagai multilingual encoder-decoder model, atau kita sebutnya sebenarnya bird to bird. Jadi bisa dilihat sendiri ini ada encoder which is adalah sebuah bird, dan ada decoder juga yang bird lagi. Nah, untuk encodernya ini dia yang menerima
chat historical dialog-nya. Lalu decoder ini yang nanti akan mengenerate given language ID IN. Like ya, di decoder itu dia nerima language ID dan positional encoding dan SOS token, lalu dia akan mulai mengenerate si response. Sedangkan encoder tadi menerima user system dari T-1 sampai dari T sama dengan 1 sampai T-1. Seperti itu. Dan personanya. Next. Bedanya dengan yang bertuber tadi, kita sekarang punya yang namanya multilingual causal decoder BERT, which is sebenarnya ini hanya satu buah BERT saja. Cuma inputnya jadi panjang banget, yaitu jadi tadi itu kita punya encoder untuk historical sama persona, lalu kita ada decoder untuk mengenerate response. Sedangkan di yang ini kita hanya punya sebuah model, which is masukannya itu udah langsung persona, user system, lalu kita masukkan berikutnya kita masukkan language-nya langsung, language ID dan SOS token, dan kita ambil prediction dari kalau di sini kita ambil dari T sama dengan 11 gitu. Jadi T sama dengan 10 itu historical dan persona, terus 11-nya 11, 12, 13 itu kita hasil generation-nya sampai kita dapat EOS, end of token. Seperti itu. Jadi bedanya adalah yang tadi bertuber itu ada dua model, satu encoder, satu decoder, sedangkan untuk yang multilingual encoder-decoder model atau kita sebut sebagai causal BERT, ini hanya ada satu model gitu. Next. Nah, ini kurang lengkap sebenarnya informasinya. Jadi sebenarnya di sini kita melakukan untuk dua model tadi, kita akan melakukan monolingual training, yaitu kita train dengan masing-masing bahasa yang 77 tadi itu. Lalu kita juga melakukan multilingual training, yaitu kita train model tersebut langsung dengan 7 bahasa. Seperti yang saya bilang tadi, ini menggunakan cross entropy loss lagi. Next. Lalu kita juga ada satu eksperimen lagi dengan menggunakan yang menggunakan zero shot setting. Ini persis seperti metodologi zero shot approach-nya di XNLG. Jadi mereka itu ada pre-training untuk semua bahasa dulu pertamanya. Ini ada stage 1, stage 2. Dia ada 4 buah objektif. Mass LM, cross mass LM, denoising autoencoder, sama cross-lingual autoencoder. Itu ada empat metode untuk retrainingnya. Mungkin bisa dibaca aja di sana karena ini agak panjang, kalau dijelasin mungkin bisa juga masuk sesi bertanya jawab kalau yang itu. Lalu berikutnya dia akan di fine tuning hanya ke satu bahasa saja, yaitu hanya ke bahasa Inggris. Dan nanti dia akan dites ke 6 bahasa lainnya. Makanya ini bisa disebut zero shot. Kenapa? Karena awalnya dia di-train dulu embedding-nya untuk semua bahasa, hanya embedding-nya saja. Lalu setelah itu dia difokuskan ke bahasa Inggris. Lalu kemudian dia langsung dites tanpa ada fine tuning lagi ke bahasa yang lain. Sehingga kita bisa sebutin sebagai zero shot. Oke, next. Kita masuk ke result-nya. Pertama kita akan masuk ke evaluation metric-nya dulu. Ini yang automatic dan nanti ada human evaluation. Yang pertama itu ada menggunakan blue dan perplexity. Lalu yang untuk human nanti kita akan ada based on acute eval, kita ada engagement score, interestingness, sama humanness score. Next. Nah, untuk automatic evaluation, kita bisa lihat di sini tadi ada BERT-to-BERT. BERT-to-BERT ini multilingual versinya BERT-to-BERT, causal BERT, and multilingual version dari causal BERT. Lalu ini zero shot untuk XNLG. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bahwa causal BERT itu outperform BERT-to-BERT in case monolingual dan multilingual. Oke, next lagi. Next. Nah, berikutnya untuk XNLG, seperti yang tadi sebenarnya saya sampaikan, ini di-train di bahasa Inggris, sehingga kita bisa lihat perplexity di Inggris cukup rendah. Tapi jika kita lihat untuk bahasa lain, karena ini zero shot, jadi perplexity-nya steep sekali bedanya. Dan ini jadi bisa kita bilang ini sebagai sebuah dataset yang sangat challenging. Misalnya kita mau mencoba untuk melakukan cross-lingual language generation di sini. Nah, lalu berikutnya untuk human evaluation, kita membuat sebuah web application yang bisa kita lakukan anotasi. Jadi seperti dilihat di kanan di sini, kita bisa melihat ada seperti chat. Itu ada user system. Lalu nanti di bawahnya itu akan ada pilihan.
yang manakah yang lebih baik, yang warna biru atau yang warna hijau, sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Dan itu antara dua model yang berbeda. Jadi kita akan membandingkan nanti antara multilingual dengan human annotation, multilingual dengan monolingual. Lalu kita punya satu model lagi namanya polyencoder, itu adalah state of the art untuk natural language generation di Inggris, dan kita melakukan translation versionnya. Jadi kalau misalkan untuk bahasa Inggris kita langsung pakai polyencoder untuk menjawab. Kalau misalkan bahasa China, misalnya Chinese, kita akan convert dia jadi bahasa Inggris pakai polyencoder, lalu kita translate back ke bahasa Chinese. Lalu kita akan hitung, lalu akan ditampilkan di sini gitu. Nah, lalu untuk hasil dari human evaluation itu bisa berikutnya mungkin bisa dilihat di sini. Jadi skor di sini itu oke, bisa langsung lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi kita akan membandingkan tiga nilai tadi, engagedness, interestingness, sama humanness. Untuk ini adalah kita membandingkan causal bird yang monolingual dengan human, mono, dan poly. Poly itu yang tadi polyencoder, mono itu berarti causal bird yang satu bahasa saja, lalu human itu ya human annotation. Dan kita bisa lihat hasilnya, next sedikit. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Untuk di human itu kita bisa lihat bahwa human skornya ini di bawah 50 semua. Itu artinya kalau 50 itu berarti bisa kita bilang bahwa skornya itu kayak 50-50 lah gitu. Human dapat nilai skor 1 berarti, terus di model juga dapat nilai 1, itu 50-50. Kalau di 20% ini berarti emang likely lebih banyak ke human. Dan bold di sini means statistical significance, which is kalau kita lihat di human, mostly semuanya statistical nilainya kecil, which mean human itu lebih baik dan signifikan bedanya. Lalu untuk monolingual untuk monolingual ini menarik, kenapa? Karena kita udah buat model dengan monolingual dan kita buat model dengan multilingual setting. Dan kalau kita lihat di sini, nilainya itu kebanyakan lebih tinggi daripada 50 atau ya kurang lebih lah. Artinya dengan menggunakan satu model multilingual, kita bisa represent 7 model monolingual di sini. Cuma dengan satu model kita bisa bisa compete dengan model yang ada 7 biji gitu. Nah, lalu untuk poly yang kita state of the art dengan translation version ini, kita bisa lihat bahwa di beberapa tempat kita ada yang lebih baik, di beberapa bahasa bisa dilihat lebih baik untuk multilingual causal bird-nya. Ada juga yang bedanya cukup signifikan, yang kelihatan cukup jauh nilainya. Nah, di sini bisa kita bilang bahwa multilingual kita itu bagus, lebih baik daripada poly untuk di bahasa-bahasa seperti Indonesia, Korea, dan Chinese. Tapi untuk di bahasa yang lain seperti English, French, dan Italy, itu kita kalah karena mungkin emang polyencoder itu state of the art di bahasa Inggris, sehingga dia lebih fit ke European language, which is English, French, sama Italian gitu. Next. Lalu ada satu hal lagi ini yang paling unik sebenarnya. Awalnya kita tidak terlalu merencanakan ini, tapi bisa dilihat contohnya setelah ini, kan. Nah, jadi kita punya kasus untuk, karena model kita itu sudah belajar menggunakan multilingual settings, kita bisa punya dua buah eksperimen yang menarik lah gitu, kita bisa bilang. Yaitu one to many dan many to one. Yang pertama itu, jadi kita bisa bilang user bisa mengatakan dengan bahasa yang berbeda-beda, atau kita sebut sebagai many to one, usernya bisa bilang bahasa French di sini kayak studio English, bla bla, lalu sistem menjawab dengan bahasa Inggris. Lalu user bilang dengan bahasa Chinese, wo xihuan something, Nina, I like rock climbing, what about you? And then sistem balas lagi dengan bahasa Inggris, which is pretty consistent. Jadi selama kita bisa memberikan language ID di decodernya, kita bisa mengontrol bahasa dari sisi sistem. Jadi ini ada level of control yang bisa kita lakukan di sisi sistem gitu loh. Which is ini sangat menarik. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yang di sebelah kanan, ini settingnya justru one to many. User menggunakan sebuah bahasa, kita bisa membuat sistem kita itu membalas menggunakan 7 bahasa yang berbeda. Jadi di sini kita lihat kayak, hi, I am a computer scientist student, and you, and then dia bisa jawab dengan bahasa Inggris, bahasa Chinese. Kalau ada yang ini mungkin bisa dibantu saya menerjemahkan. Bonjour, je suis ini. Lalu ada Italian, sono, saya nggak bisa baca bahkan. Jepang saya boro-boro. Lalu Indonesia dan Korea. Jadi
ini menariknya dari model kami yaitu setelah kita melatih menggunakan language identifier tadi, model kami ini bisa secara tidak langsung dia bisa kita menggunakan generation yang control. Jadi kalau kita punya setting bahasa yang lain, kita bisa melakukan ya multilingual language generation yang lebih luas lagi gitu jadinya. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke conclusion. Next. Jadi di sini kita sudah memperkenalkan 7 dataset multilingual conversation dengan 7 bahasa, which is dari bahasa Inggris, Chinese, Korean, Indonesian, Japanese, French, dan Italy. And then kita juga sudah mempersiapkan baseline sebanyak 4 model, which is monolingual dan multilingual. Yang monolingual tadi seperti yang saya ceritakan bird to bird dan causal bird, lalu yang multilingual itu model yang sama dengan training yang berbeda, which is M bird to bird dan M causal bird. Dan kalau kita lihat dari hasilnya, causal bird itu lebih baik daripada bird to bird. Oke, lalu yang ketiga kita bisa lihat di sini dataset yang kami propose ini sangat menarik untuk sangat challenging untuk zero shot cross-lingual setting karena menggunakan state of the art cross-lingual pada saat language generation pada saat kita buat paper ini, itu kita lihat hasilnya sangat buruk sekali. Jadi ini akan sangat menarik kalau kita bisa mengenhance performance-nya di bagian ini. Lalu dari human evaluation kita bisa melihat beberapa poin, yaitu yang pertama adalah human masih belum bisa dikalahkan oleh NLG model sampai saat ini. Lalu causal bird seperti yang tadi saya bilang ini M causal bird multilingual model bekerja sama baiknya dengan monolingual model. Jadi satu model bisa sebaik 7 model. Lalu yang terakhir multilingual model yang kami bangun bisa hampir sama dengan polyencoder kemampuannya dan akan lebih baik untuk 3 bahasa yaitu Indonesia, Korea, dan Chinese. Oke, sekarang kita lanjut ke demo. Demonya akan dilakukan oleh Genta. Silakan, Saudara Genta. Oke. Bentar, coba dikecilin dulu. Oke, ini salah satu demo yang kami bangun. Jadi kami ingin bisa bermain dengan model sendiri. Jadi bisa pilih mau persona seperti apa, mau target language-nya apa. Untuk sekarang coba bahasa Indonesia kali ya. Saya memiliki rambut pirang, saya suka bekerja dengan akrilik, saya bercita-cita untuk menulis surat. Oke, kita bisa ajak ngobrol misalnya, what is your hi. What is your hair? Apa yang kamu lakukan hari ini? Coba saya balas dengan bahasa Inggris ya. I'm presenting my paper to the NLP community. Dan saya coba tanya, what is your favorite class? Jadi dia bisa, walaupun saya nulisnya bahasa Inggris, tapi dia cukup bisa understand, bisa capture semantics dari respons yang saya tulis. What is your favorite class? Kalau kita lihat dari personanya, memang dia tulisnya kelas favorit saya dan melukis, dan dia benar-benar tulis saya suka melukis. Dan maksudnya dari segi konsistensi ini masih ada dan juga masih nyambung gitu. Kalau misalnya nyambung dengan persona yang ada gitu. Kita juga bisa ganti, misalnya kita ganti bahasa gitu ya, karena saya nggak bisa. Oh gitu. Oh, buat tadi. Oh, oke. Tadi maunya saya coba pakai Japanese. Gini. Oke, misalnya kita ubah lagi. Pakai bahasa Inggris misalnya. I own a boat.
I live alone in a cabin. I'm a 70-year-old man. Kita bisa coba ya. Where do you live? Where do you live? Ini China. Oke. Ya, ini Chinese. I live in Texas. Oke. Masih bisa. Jadi kita bisa ganti-ganti bahasa. Misalnya kita mau tanya lagi, misalnya do you have any family? Terus kita pakai bahasa Jepang kali ya. Jepang. Ya inilah. Oke, I have 5 grandchildren. How about you? Oke, jadi ini demonya mau nunjukin sih. Ada case-case, misalnya kita pakai bahasa Indonesia, personanya kita balasnya pakai bahasa Inggris, dia masih bisa ngerti, bisa understand. Terus kita coba ganti bahasa, misalnya dari Inggris, terus kita ubah ke Chinese, kita ubah lagi ke Japanese, dia masih bisa ada natural language understanding-nya. Dan generation-nya juga masih sesuai dengan konteks yang ada di dialog. Oke, paling sekian ya untuk demonya. Balik ke presentasi. Oke, ini udah slide terakhir. Oke, terima kasih untuk attention-nya, kesediaannya buat mengikuti presentasi ini. Ini paper link-nya, jadi bisa dicek kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut bagaimana implementasi dari model kami, dan ada GitHub juga kalau misalnya ingin digunakan dataset-nya. Kalau misalnya tertarik untuk coba-coba sesuatu, coba mulai research mengenai chatbot, bisa menggunakan dataset kami, ada di GitHub-nya, semuanya open available, semuanya free, dan ada juga code kalau misalnya mau reproduce result-nya. Oke, sekian. Saya kembalikan lagi ke Rizal untuk Q&A. Kalau ada yang punya pertanyaan bisa disampaikan melalui aplikasi yang tadi, yang linknya udah di-share. Oke, thank you. Oke, terima kasih Genta dan Samuel. Sangat-sangat menarik, demonya juga menarik. Ini kayaknya bagus untuk Indonesia kalau diimplementasikan pakai bahasa daerah kali ya. Iya. Kan tinggal, jadi basically ini kan kayak drop-in dataset nggak sih pipeline-nya? Atau kalau kita punya dataset dalam bahasa misalnya Sunda dan bahasa Jawa yang sudah dianotasi, kita tinggal drop-in korpusnya, running pipeline, seperti itu, ataukah harus ada sesuatu yang berubah dulu? Kalau di sini sih yang sebenarnya hal ini mungkin terjadi karena kami juga pakai pre-trained model multilingual BERT. Jadi kalau multilingual BERT-nya nggak include bahasa etnik, itu juga susah juga sih. Sebenarnya pre-trained models juga salah satu titik pentingnya sih. Oke. Kalau misalnya pre-trained model support more languages, kayaknya possible gitu buat di-extend ke bahasa-bahasa etnik. Jadi persyaratannya harus ada semacam language model dan yang dalam bahasa-bahasa etnik dan pre-train bahasa-bahasa etnik ya. Iya. Ya, oke. Kayaknya ini kita dapat extension-nya dari Zoom, jadi tidak perlu dipotong. Terima kasih Zoom. Jadi sekali lagi kita mungkin bisa break, mungkin tidak. Cuman saya lihat di website yang saya sudah post ada beberapa pertanyaan, sudah mulai. Jadi 14 pertanyaan. Mantap. Ini kita mungkin bisa jawabin satu-satu kali ya. Nanti saya akan bacakan, tapi teman-teman atau rekan-rekan Genta dan Samuel juga bisa lihat juga linknya, bisa lihat sekalian. Lihat. Oke, mungkin kita langsung aja ya untuk menghemat waktu. Kita lihat pertanyaan. Kita lihat dari bawah. Sepertinya. Dari
Mbak Yuliani Arifin. Oh, saya pilih dulu deh. Oh, ini ada yang varietas nih. Ada yang, jadi rekan-rekan bisa klik thumbs up untuk nge-vote pertanyaan mana dulu yang sekiranya mungkin mau dijawab oleh Gendra dan Samuel. Oke, kita coba untuk pertanyaan pertama, apakah tidak ada language detection? Ini mungkin kayaknya ketika lagi demo, kita harus nge-set target gitu. Apakah mungkin pertanyaannya kayak, kalau misalnya kita nulis pakai bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Indonesia. Kalau kita nanya pertanyaan pakai bahasa Korea, jawabannya pakai bahasa Korea gitu. Adakah atau tidak? Kalau ini nggak. Kalau untuk di demo kita ini nggak ada. Tapi sebenarnya itu kita sempat nyoba juga pakai modul eksternal untuk language detection. Dan itu udah cukup baik sih. Jadi kayak itu nggak terlalu bisa jadi modul terpisah gitu. Ya kita ada coba juga translation based model. Ya maksudnya itu bisa dipakai juga gitu kalau mau language detection. Tapi yang ini enggak sih. Yang ini enggak pakai. Jadi bisa tetapi tidak yang ada sekarang. Ya. Yep. Tidak di-embed di model. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan fine tuning untuk XLNG-nya, cross lingual language generation. XLNG. Ini kan cross lingual language generation mungkin ya, atau apakah pakai dataset yang sama dari training ataukah berbeda? Apakah ada corpus sendiri untuk fine tuning? Kalau untuk yang ini kita pakai dataset yang sama, tapi kan kita hanya fine tuning ke bahasa Inggris gitu. Jadi masih bisa dibilang oke lah sebagai zero shot. Ya datasetnya sama kita pakai. Karena jadi pakai korpus bahasa Inggris yang sama ketika training gitu ya. Cuma untuk Iya. Karena tak ada lagi. Selanjutnya. Ya ini salah satu kesulitan juga sih. Makanya kita fokusnya memang awalnya pertama ingin ekstensi datasetnya ke banyak bahasa. Soalnya kalau kita nggak mulai extend datasetnya, ya sampai sekarang kita juga nggak bisa maju-maju sih. Untuk multilingual model. Soalnya external juga hasilnya nggak begitu bagus sih kalau dilihat kan. Kita belajar di Inggris, terus kita coba tebak bahasa lain. Itu kayaknya susah banget gitu. Kalau saya kita sendiri aja, kita gimana ya belajar Inggris tapi bisa Mandarin kan bingung kan. Kalau boleh tahu mungkin di paper ada juga sih. Datasetnya sebesar apa sih untuk nge-training ini, kayak berapa samples mungkin? Ada di slide sih. Coba kita mundur. Ya di paper juga ada. Ini ada sekitar 200 dialogs untuk masing-masing dataset. Cuma nggak semuanya 200. Agak sedikit beda-beda untuk setiap validation sama tes. Dialog di sini maksudnya 200 itu 200 sentences atau 200 set of dialogs? 200 set of... Ini lebih dari 200 kan? Kita sebenarnya banyak nih. Enggak, benar cuma segini 400 dialog. 400. Dialog kita ada masing-masing beda sih, ada yang 200, ada yang 100, ada yang 400. Soalnya kita beda-beda, ada yang speed buat annotation-nya, ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat. Juga tergantung resource sih. Ada yang benar-benar annotation-nya sendiri. Ini hanya validation dan test ya. Train-nya ada 16.000 dialog. Iya. Total utterance-nya ada 240.000. Hampir 250 gitu. Sebenarnya train-nya banyak. Oke, sip. Selanjutnya, translation tools apakah yang dipakai? Tadi ada di slide sih. Tadi kami sudah jelasin. Salah satunya Google Translate. Itu kan state of the art yang kita juga bisa akses gitu. Yang kedua, kita pakai Papago. Papago hanya untuk Korean. Menurut teman kami yang orang Korea, Papago hasilnya cenderung lebih baik, lebih stabil daripada Google Translate. Tapi kami nggak ngerti. Jadi kami percaya dengan teman kami yang orang Korea. Tapi kalau Google Translate cenderung bagus sih untuk translate bahasa Mandarin. Chinese bagus. European sangat bagus. Indonesian agak questionable. Questionable ya. Kadang bagus, kadang
nggak bagus. Makanya kami ada add extra step. Jadi kan kami nggak cuma rely sama hasil translation, tapi kami juga minta annotators buat perbaiki hasil translation gitu. Jadi benar-benar dicek dulu nih sama human, nggak asal oh yaudah kita pakai Google Translate. Kan evaluation jadi nggak valid rasanya. Ini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan yang anotator tadi. Apakah ini ada pertanyaan yang masuk deh? Apakah dari chat juga? Apakah ada standar keilmuan bahasa untuk anotator? Sorry, tadi suaranya tiba-tiba menghilang. Ya, Oh sorry. ini, apakah ada standar keilmuan bahasa? Maksudnya untuk jadi annotator ya? Ya, untuk anotator. Kita nggak pakai TOEFL berapa baru boleh sih. Kita lebih lihatnya ini orang yang native language-nya Indonesia misalnya. Terus kita cek juga orang ini cukup fasih nggak bahasa Inggrisnya gitu. Dan karena ini conversational, jadi sepertinya masih oke gitu, karena bukan bahasa formal yang perlu standarisasi. Gitu. Bener. Maksudnya ini kita lebih banyak juga sama temen sih. Teman-teman yang emang kami yakin juga, oh ini orangnya cukup fasih bahasa Inggrisnya. Tapi ini emang cenderung susah sih untuk collect annotator. Soalnya kalau kita lihat di misalnya Amazon Mechanical Turk itu juga mahal pertama kan. Kalau kita benar-benar mau spesifik bahasa ini orang dari sini, itu mahal banget. Kalau Cloudflower atau Figure 8 juga cukup costly ya. Jadi kami berpikirnya waktu kemarin pas kami benar-benar prepare semuanya, kami list orang-orang yang kami pikir cukup bisa lah ya, kompeten untuk annotate. Jadi pertama kan kami ada annotation, ada juga untuk human evaluation. Jadi kalau untuk annotation kalau bahasa Indonesia kami minta linguist sih buat perbaiki translation. Tapi kalau untuk human evaluation kami mintanya lebih general, lebih fleksibel. Tapi kalau untuk perbaiki translation benar-benar kami mintanya linguist. Begitu. Pertanyaan selanjutnya ini lebih kayak agak probing nih. Kenapa causal verb lebih baik dari verb to verb? Oh, itu kayaknya ini sih. Karena kalau kita lihat dari causal verb kan tadi single model. Dan kita tahu transform itu ada attention-nya. Kalau misalnya kita bagi jadi encoder decoder, sebenarnya kan encoder itu akan mengenerate sebuah some set of hidden states gitu kan. Which is itu berarti berada dalam cakupan attention yang terbatas lah gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan satu model yang panjang, jadi decoder ketika kita decoding, dia bisa ngelihat semua yang all previous historinya kan. Jadi dia bisa jawabnya lebih bagus. Karena kalau encoder sama decoder, jadi dia ada bottleneck-nya gitu. Ketika output dari encoder masuk ke decoder itu bottleneck. Karena representation-nya terbatas. Sedangkan kalau dari decoder, ya dia bisa ketika dia bikin self attention-nya itu, dia bisa attend ke dialog manapun gitu, ke time step manapun. Harusnya dia lebih baik. Ya ini salah satu teman kami juga ada coba analyze. Jadi hasil dari encoder-decoder ini cenderung nggak nyambung sama personanya, nggak nyambung sama konteksnya. Kalau dibanding dengan yang decoder only models. Jadi itu salah satu maksudnya decoder only models kayak cenderung lebih baik untuk benar-benar atensi konteks yang ada sebelum kita decode si responsnya. Karena tadi dia bisa attend ke manapun ketika dia decoding. Sebenarnya hal ini pertanyaannya menarik banget sih. Itu salah satu yang kami pikirkan juga waktu kenapa ya kok lebih bagus ya decoder only. Terus di paper juga kami ada kasih statement, kasih penjelasan sedikit sih penjelasannya kenapa decoder only model lebih cocok untuk kasusnya yang kami lakukan. Mungkin bisa dicek kembali papernya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik udah mulai agak topik-topik dikit. Selanjutnya ini berhubungan dengan persona nih. Ada dua pertanyaan yang sama aku jadi ada berapa banyak persona yang siapkan? Apakah dibuat dari kombinasi atribut? Nah ini mungkin ada pertanyaan juga bagaimana kita mendefine atau menentukan sebuah persona. Ini kayaknya harus kembali ke asal usul persona chat deh. Jadi asal usul persona chat ini kan awalnya generated.
generated maksudnya personanya semua all di-define sama orang yang bikin datasetnya gitu. Jadi ada list persona, terus coba bikin kombinasinya, terus kira-kira setnya, jadi dia generate sejumlah dataset berdasarkan dengan rules yang dia buat. Jadi ini lebih, maksudnya nggak begitu, maksudnya nggak less human gitu sih. Personanya juga constructed. Jadi misalnya hobinya apa itu juga sebenarnya udah di predefine sebelumnya. Nah, kita follow semua persona yang ada. Itu memang dataset ini cukup noisy sih. Bukan dataset yang sangat ideal, tapi ini cukup untuk kita uji coba model sih. Ya memang ini ada salah satu kekurangan. Mungkin dataset yang misalnya emotion dialogue jauh lebih bersih dibanding ini. Itu dataset yang kami gunakan buat chatbot yang lain yang tadi ada care chatbot. Kalau yang ini memang hasilnya memang begini. Kalau untuk jumlah personanya sendiri dari sentence-nya itu uniknya itu ada 800 sampai 900 gitu, saya lupa berapa angka pastinya. Tapi kalau untuk kombinasinya mungkin lebih dari beberapa ribu gitu. Karena kan dia gabung beberapa sentence jadi satu persona. Jadi ada ribuan kombinasi lagi. Ada pertanyaan juga nih mengenai persona juga. Bagaimana model menangani pertanyaan yang tidak terdefine di persona? Oh, jadi itu itu based on training data. Kalau dia diajarin. Jadi kalau misalnya personanya kayak apa ya tadi ya, kayak sesuatu hal. Saya suka musik, kalau misalnya nanti tanyanya sesuatu yang jauh berbeda, mungkin apakah jawabannya hanya ada kayak fallback answer, ataukah dia akan generate something? Ataukah di-ignore aja, ataukah gimana? Ini berdasarkan hasil coba-coba sendiri ya. Hasil coba-coba sendiri, itu kadang-kadang hasilnya memang kadang-kadang out of context sih. Yeah. Dia bisa benar-benar bahas tentang hal yang lain gitu, yang jauh berbeda dengan apa yang ada di persona. Itu mungkin. Ya itu bagus juga sih. Kadang-kadang kan kita nggak mau stick ke personanya doang, tapi juga mau berbicara dengan hal-hal di domain yang lain. Tapi biasanya memang dia lebih koheren, lebih konsisten jawabnya kalau kita ada include konteksnya berkaitan sama persona. Okay. Ini ada pertanyaan lagi berhubungan dengan dataset ya, dari Ibu Ayu nih. Berapa dataset size training untuk testing, berapa vocabulary size, tadi berapa nilai T-nya? Ini size-nya udah dijawab ya tadi ya? Iya, tadi vocabulary size-nya ada nggak tadi ya? Oh, di sini nggak ada ya. Cuma kami kan stick-nya sama si model embed sama BERT. Jadi kami mengikuti metode tokenization mereka sih. Maksudnya benar-benar subword. Tapi kalau untuk jumlah vocabulary misalnya word gitu, itu mungkin bisa dicek lagi. Kami belum ada statistiknya yang bisa di-share untuk saat ini. Kalau nilai T-nya. T apa itu ya? T-value ya? Oh, T-value from what? Tadi yang Samson bilang ada T itu. Oh, T coba cek lagi. Oh, time-nya, Bu. Oh, kayaknya itu ada define T tertentu atau gimana? Oh, beda-beda Bu. Untuk setiap dialog itu panjangnya beda-beda. Tapi biasanya di atas 10. Kayak 10 sampai 20 gitulah. Jadi bolak-balik 5 kali sampai berapa kali? Jumlah turns ya maksudnya. Oh, oke. Jumlah turns berarti kan disebutnya T ya. Oke. Sip, thanks. Oke. Selanjutnya nih ada yang berhubungan dengan dataset juga nih. Vektor tokennya langsung dari pretend berkan ya. Kemudian bagaimana cara handling? Iya, kayaknya udah dijawab tadi barusan. Oke. Terus kemudian kita balik lagi ke atas. Nah, ini ada yang di thumbs up. Seberapa besar resource komputasi yang digunakan? Oh, resource ya? Untuk modeling, untuk apanya ini ya? Iya, mungkin lebih spesifik ya. Kayak mungkin spesifik, mungkin yang pengen tahu kayak berapa GPU yang dipakai, itu kemudian kayak memorinya berapa, kali lebih ke arah sana. Kalau misalnya resource komputasi. Mau dijawab? Tadi kita demo pakai single GPU ya.
Iya, kita 1080. Itu, tapi nggak trainingnya juga single GPU. trainingnya juga single GPU single sih. GPU, iya. Inference-nya nggak itu gede sih, cuma 2 gigs gitu, 2 gigabyte kira-kira. Kalau saya cek di ini ya. Tapi kalau untuk training biasanya satu GPU. Kita ya pakai 1080 Ti yang 12 gigs. Yang 12 gigabytes. Itu cukup buat training sih. Cuma memang ya perlu ditunggu aja. Lama tuh trainingnya? Berapa lama? Trainingnya berapa lama? Apa ya waktu itu? Tanya. Kayaknya satu epoch itu berapa jam gitu? Oh ya, 3-4 jam ya. Kira-kira segitu sih. Waktu itu setengah hari ditinggal. Setengah hari. Ya biasanya kita running beberapa IPO sih, 3-5 gitu. Cukup. 3-5 sekitar, itu? Ya setengah sampai 1 hari lah. Ya, yang sehari tinggal selesai. Iya. Itu 3-5-nya itu kita set berapa epoch atau pakai kayak kalau itu di set sih. Apa early stopping nggak di set ya? Okay. Itu di set. Iya di set manual. Mungkin biasanya yang nanya mau replicate kali, yang nanya jadi kayak punya hardware yang oke nggak nih buat jajan kelamaan nih. Boleh. Hardware universitas kan kadang-kadang tidak masuk akal untuk individual kan. Iya sih memang di lab kami cukup baik sih, cukup resource-nya cukup banyak. Cuma memang bukan GPU yang besar banget, GPU yang penting bisa jalan gitu loh, bisa run banyak model. Ya kalau standarnya sih biasanya 1080 Ti sih, itu udah cukup baik. Cuma memang speed-nya ya juga standar gitu, nggak cepat-cepat banget. Juga kalau model yang gede juga kadang-kadang harus di kompres atau run-nya pakai 16 floating points. Tapi kalau ini yang standar biasa running-nya oke sih, masih bisa. Kalau punya GPU yang lebih kecil misalnya, ya batch size-nya juga lebih kecil gitu waktu training. Paling diatur-atur batch size sih. Sebenarnya sekarang udah jam 12 nih. Kita sama masih bisa stay untuk menjawab pertanyaan selanjutnya atau? Bisa sih. Sebenarnya kami hari ini cukup free sih. Oke, weekend ya soalnya. Oke, nggak masalah. Iya, weekend. Kalau gitu kita lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya, maaf agak di luar topik. Mungkin nanti yang di luar topik setelah yang lain kali ya. Kita fokus dulu ke yang papernya ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah GPT-2-nya multilingual? Mungkin. Enggak, di sini kita pakai BERT. Pakai BERT. Ini kayak pre-trainnya ini download aja kan, bukan nge-training sendiri gitu kan? Pre-trainnya. Kalau yang multilingual, kita ada pakai yang dari Hugging Face. Multilingual, BERT based multilingual. Ya, itu untuk pre-trainnya. Ya, jadi multilingual pre-training checkpoint-nya. Iya. Ya terus tadi mau nanggepin yang sebelumnya, kami nggak pakai GPT karena GPT nggak support banyak languages sih. Itu salah satu problem yang ada. Soalnya kan GPT itu kan cuma untuk English. Selanjutnya, bagaimana dengan code make sentences? Apakah exposure-nya bisa menanggapi? Bisa. Kami udah coba waktu itu. Jadi kami campur-campur Inggris Chinese atau Inggris Indonesia, dia bisa sih. Jadi udah pakai dengan script yang berbeda, misalnya Chinese kan sama Inggris kan beda. Japanese English juga beda. Itu kami udah pernah coba. Tapi di code-nya nggak bisa. Ya, di code tetap satu bahasa. Generalnya tetap satu bahasa. Tapi untuk input bisa di-handle multibahasa. Atau code switching yang intersentential semuanya bisa dua-duanya. Mungkin buat yang kurang familiar, code switch, intersentential code switching itu kayak bahasa campur lah. Satu kalimat ada lebih dari satu bahasa, istilahnya code mix intersentential. Istilah linguistik banget yang Genta bilang tadi. Ya, Rizal udah ngerjain code switching, jadi tahu. Untuk memperjelas. Kemudian ini, BERT to BERT, apakah ada maksimum token?
apakah morfologinya STEM atau tidak? Oh, ini mungkin kalau mungkin bahasa Indonesia kali ya, apakah pakai protocolnya ataukah di STEM atau di Kita nggak ada additional pre-processing stemming atau yang lain sih. Uh, yang nggak ada pre-processing yang kami pakai buat training. Ada maksimum tokennya nggak, kayak biasanya kalau di research kan kalau tokennya terlalu panjang di cut gitu kan. Kalau di sini pakai hal seperti itu. Ini kayaknya bisa Pakainya ngacu terlalu ke panjang. kalau untuk details seperti ini sebenarnya pasti ada maksimumnya. Cuma untuk detailsnya bisa lihat kami pakai Hugging Face model sih. Jadi bisa coba dicek di GitHub-nya Hugging Face kali ya buat detailnya. Kayak kalau terlalu detail juga harus cek juga gitu. Kita nggak bisa langsung jawab. Harus ngecek angkanya berapa gitu. Kalau nggak salah sih 512 atau enggak 1024 lah. Lupa. Ya standarnya emang gitu sih. Yang mana? Mungkin yang untuk yang bertanya bisa cek langsung ke di Hugging Face. Atau cek kode kami juga bisa. Cek di kode kami juga sebenarnya itu kami mengikuti standarnya Hugging Face, jadi lebih gampang untuk di-reproduce. Jadi kalau cek di kode kami bisa dicek sih angkanya berapa, detailnya. Oke, selanjutnya, nah kenapa yang di one to many jawabannya tidak sama? Ini mungkin yang tadi demo kali ya, bukan demo, screenshot dari hasil yang di one to many. Mungkin karena ini coba berulang-ulang. One to many ya? Seingatku. Ini ya? Ya, ini kan, ya ini kalau dilihat kan kayak hi, I'm a computer science student, ini ada. Oh, kenapa beda-beda ya? Yang Korea sama yang Jepang ini comparable lah, cuman kayak yang French, kemudian yang kita lihat nih agak beda gitu. Mungkin pertanyaan itu yang dimaksud kali ya. Kenapa jawabannya beda-beda gitu? Ya modelnya kan nggak cuma translate ya. Kalau translate kan hasilnya bisa satu gitu ya, sama. Ini generation. Jadi generation tuh memang salah satu, ini ada isu gitu waktu kita training juga, yang biasa orang-orang juga suka dapetin tuh hasilnya kadang-kadang cukup repetitif, ulang-ulang terus. Tapi hasil yang kita dapetin cukup diverse. Jadi setiap kali di-generate itu belum tentu hasil yang sama tuh bakal keluar. Jadi hasilnya nggak deterministik. Jadi bisa ada kemungkinan untuk ada diverse responses. Ya memang kalau language generation memang salah satu hal yang menarik tuh dari response-nya. Response-nya sebaiknya sih memang sebagusnya kayak gini gitu. Cukup diverse. Dia kan kalau manusia ngomong kan nggak stick ke satu hal gitu. Kadang-kadang bisa unexpected jawabannya. Bisa jawaban-jawaban yang nggak dipikirkan sebelumnya. Kok bisa jawabnya kayak gitu gitu. Ya maksudnya kan kalau atau mungkin kalau ini kan training setnya kan kalau nggak salah sama, hanya beda-beda bahasa kan ya? Ya. Atau beda-beda training setnya. Jadi mungkin yang membuat berbeda multilingualnya itu yang punya beda-beda word embedding di sana sehingga hasilnya bisa berbeda. Mungkin nggak gitu. Sebenarnya kayak gini susah dibilang sih. Ini kita nggak ada analisis. Ini sebenarnya hal yang menarik yang buat di-analyze. Cuma ini masih cukup gray box sih. Nggak black box banget, tapi masih sesuatu yang kita masih perlu cari tahu lebih. Masih perlu dites, perlu cari tahu sebenarnya model itu belajar apa sih. Model itu sebenarnya ngerti semantiknya seperti apa, mungkin berbeda-beda setiap bahasa. Sebenarnya itu sesuatu yang kita nggak bisa jawab sekarang, karena semua orang juga masih mencari tahu. Ini bagus untuk topik skripsi kali ya. Iya. Sekarang ada di NLP jenis-jenis research yang black box gitu ya. Black box NLP. Jadi mencari tahu bagaimana model-model itu belajar atau apa yang dipelajari dalam model yang kita nggak tahu isinya apa gitu.
cuma isinya angka-angka semua, tapi ya pasti ada meaning-meaning tertentu yang bisa dicari tahu. Nggak purely black box. Apa yang research decoding dan visualize black box tersebut sih, setahu. Oke, next, berhubungan dengan embedding, dalam salah satu tahapan pembuatan model ada yang menggunakan embedding yang digunakan berupa word embedding kah? Ini yang Kita nggak pakai word embedding, kami nggak pakai word embedding, kami pakai BERT. Jadi subword level. Subword level, ya mungkin misalnya subword level tuh BPI ya? Ya mirip BPI. Atau sentence space? Kalau multilingual BERT, lupa namanya. Kita coba cek. Sebenarnya mirip-mirip semua, subword level semua. Atau subwordnya Sentry? Oke, mungkin sambil cari kita coba pertanyaan selanjutnya. Boleh. Sambil jalan. Oke nih, untuk menguji modelnya, apakah ada mengukur relateness-nya dengan uji statistik Rang Spearman, seperti yang dilakukan untuk evaluasi cross-language embedding? Dari Ibu Yuliani Arifin. Relatedness ini, relatedness apa ya? Response-nya ya? Yang bisa kita ukur mungkin embedding-nya kali ya. Kalau vektor-vektor buat maksudnya untuk masing-masing relate antar itu loh Pak, kan antar bahasa itu kan beda-beda tuh ya. Saya nggak tahu nih, mungkin beda kali ya antara yang teks sama yang chat ya. Jadi kalau yang di cross language embedding itu dia ada ukur relatedness antara bahasanya itu loh. Karena mereka genre embeddingnya menjadi misalnya Inggris sama Prancis. Jadi bilingual embedding seperti itu. Kemudian mereka pakai uji statistik untuk mengukur relatedness-nya, apakah padanan katanya itu ada hubungannya gitu. Gitu Pak. Jadi kalau boleh tanya Bu, ini relatedness-nya dilihat dari akar bahasanya atau berdasarkan dari vektornya dong? Iya, similarity itu kan sih. Iya, ada language similarity kan ada kayak hierarkinya gitu kan, kayak Roman language itu lebih mirip daripada Germanic misalnya gitu kan. Kalau misalnya di kayak Itali, Spanyol itu dekat dibandingkan Spanyol ke bahasa Inggris misalnya gitu. Ini relate-nya lebih ke apa ya? Ada kaitannya nggak antar kata tersebut sih? Ini nggak lihat dari strukturnya. Saya bisa coba jawab, cuma mungkin jawabannya nggak memuaskan sih. Kami tidak ada mengecek dari sisi similarity masing-masing vektor kalau untuk masing-masing bahasa. Cuma ini kayak fokusnya agak sedikit berbeda. Ini lebih menguji seberapa multilingual si multilingual BERT kayak semacam itu, atau semacam apakah semantik dari suatu kalimat bahasa Inggris mirip dengan semantik bahasa yang ekuivalen gitu. Itu kayaknya arahnya sedikit berbeda. Mungkin kalau untuk cari tahu lebih mengenai multilingual BERT, itu bisa baca ada paper di ACL. Tahun lalu yang How Multilingual is Multilingual BERT, atau di ICLR. ICLR juga ada beberapa paper yang sudah mulai coba membahas multilingual BERT itu ternyata bisa menangkap sintaktik dan semantik dari suatu kalimat yang dengan berbahasa yang berbeda. Mungkin bisa di-refer ke paper itu ya. Kalau misalnya untuk paper ini kita fokusnya bagaimana kita bisa NLG. Lebih ke NLG sih daripada ke semantik. Mungkin tuh semoga jawabannya bisa ya kasih hint untuk kira-kira bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke. Terjawab. Oke, selanjutnya causal BERT.
Itu inputnya berarti kan hanya concatenation dan tanpa encoder. Berarti untuk metode ini konteksnya dari concat itu saja atau ada tambahan lain? Mau lu jawab? Oh, ya sebenarnya ya benar. Maksudnya teksnya memang tinggal ditambah di depan. Tapi memang ada perbedaan waktu training sama inference. Ada attention mask yang berbeda, khusus untuk konteks dan khusus untuk yang akan di-generate. Beda attention mask. Jadi masih gini loh, attention mask kan gunanya, kalau misalnya familiar dengan transformer based models, transformer kan tidak ada recurrence, tapi fokusnya gimana mask itu maksudnya nutupin future tokens gitu. Kadang-kadang kita bisa nutupin future tokens atau kita menutupin bagian-bagian tertentu dari sebuah sequence. Intinya gimana si encoder itu bisa dilihat semuanya, semua tokennya bisa dilihat oleh decoder, tapi waktu kita decode memang hanya bisa lihat past tokens gitu. Jadi sama sekali kita nggak lihat future tokens. Jadi dia emang stylenya mirip kayak language model sih. Kalau decoder partnya, tapi kalau encodernya masknya kita buka untuk bisa lihat decoder. Decoder bisa lihat semua tokens yang ada di encoder. Jadi nggak, ya emang concat tapi ada tambahan-tambahan lainnya. Selanjutnya nih masih berhubungan dengan sistem arsitekturnya. Multilingual, berarti di encoder partnya, ini berarti word-to-word hanya langsung di-concat ke encoder input. Jadi language ID-nya apakah langsung di-concat ke encodernya ataukah ada proses lain di decodernya untuk mengontrol output? Language ID cuma di decoder kan. Iya. Encoder nggak di-fix sih bahasa apa. Terus nggak di-concat di sum. Iya. Ini seperti apa? Specific embedding gitu. Jadi kita punya token type. Token type-nya itu jadi kita pakai buat language. Jadi kan kalau transformer itu ada word embedding, subword embedding-nya, positional, sama token type-nya. Nah, jadi language ini salah satu jadi token type. Dan kalau di encoder itu justru token type-nya jadi persona, system user. Paling yang unik di situ aja. Ini mungkin pertanyaan lebih ke kayak bagaimana modelnya bisa tahu bahwa ini bahasa Indonesia atau bahasa Korea, ataukah itu tidak peduli itu bahasa karena di modelnya tahu semua bahasa, hence no need to have like language identifier. Kita nggak ada fokus ke identifier sih. Kita fokusnya control generation. Kontrolnya ada di human gitu. Kontrolnya ada di kita. Kita mau bahasa apa yang di-generate. Berbeda kalau misalnya kita mau kita kasih input, nanti modelnya tahu sendiri, oh kira-kira saya harus generate Inggris nih karena inputnya Inggris. Tapi kita nggak fokus ke sana. Kita fokusnya gimana human bisa kontrol response-nya. Jadi untuk bagian NLU-nya, natural language understanding-nya, dia modelnya tidak perlu tahu bahasanya, language agnostic, karena di trainingnya multilingual kan, dan memakai multilingual word juga. Nah, di lab kami ada juga sih research yang ada identifier-nya, language identifier, tapi untuk emotion, maksudnya emotion aware generation. Jadi generation-nya itu memang berdasarkan emotion gitu misalnya. Kita ada input, misalnya input A, keluarannya response yang lebih happy misalnya. Soalnya user ada dari user sendiri memang kata-katanya cukup menyenangkan gitu. Ya udah dari kita ada identifier gimana membuat response itu lebih joyful gitu. Atau kalau misalnya sad, mungkin kita lebih ke empathize gitu. Itu juga ada research yang kita pernah ngerjain, bukan saya sih, ada co-author dari paper ini di EMLP 2019. Bukan EMLP ya? EMLP? EMLP 2019. Itu juga bisa dicek. Dari grup kami sebenarnya banyak sih research tentang generation. Bisa dicek juga. Terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan mengenai paper sudah habis. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Yuliani yang yang belum dijawab ya.
Oh. Untuk chatbot, apakah memungkinkan jika digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran? Nah, mungkin Bu Yuliani bisa menjelaskan jika Genta atau Samuel mungkin mau tanya aja apakah ada kemungkinan bisa dipakai untuk pembelajaran seperti itu. Pembelajaran yang dimaksud tuh bisa Jadi dielaborasi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan sifatnya konseptual. Misalkan si mahasiswa mau bertanya nih, NLP itu apa sih? Nah, nanti dari sistem bisa menjawab, oh gini, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kira-kira mungkin bukan chatbot ya, lebih ke task-oriented dialogue system. Menurut saya sih, jadi kan kita agak sedikit berbeda arahnya. Di dialog system itu ada lebih ke task oriented, misalnya memang ada tasknya nih. Tasknya untuk pembelajaran, untuk achieve suatu goal spesifik. Misalnya untuk mahasiswa atau siswa gitu ya. Siswa bisa mengerti suatu konsep tertentu, konsep A gitu. Itu masih mungkin. Tapi kalau dari chatbot ini cenderung berbeda arahnya. Chatbot kan untuk supaya kita lebih seperti ada teman ngobrol gitu. Lebih ada engagement-nya, lebih ada humanness-nya, ada touch-nya gitu, ada human touch-nya. Tapi kalau task oriented dialogue system yang ada goal tertentu yang mau di-achieve, itu kayaknya lebih cocok untuk metode pembelajaran menurut saya. Kalau di lab kami juga memang kami mengerjakan dua hal ya. Nggak cuma chit-chat kan buat ngobrol. Kalau task oriented misalnya untuk booking hotel misalnya, atau untuk booking restoran, atau ada domain-domain lain. Kalau misalnya ada dataset tertentu yang domainnya khusus untuk education, kayaknya itu bisa memungkinkan. Kalau untuk chatbot sebaiknya sih nggak cocok ya. Soalnya kan ini lebih playful, jawabannya lebih ada main-mainnya gitu, lebih ada serunya. Tapi task oriented kadang-kadang juga perlu lebih engaging sih kadang-kadang kalau misalnya mau dibuat buat pembelajaran. Soalnya kan nggak boring banget ya kalau nggak. Ya sebenarnya susah sih kalau purely chatbot. Tapi kalau misalnya ada task khusus yang mau dikejar, tapi masih ada unsur-unsur chatbot masih bisa sih menurut saya. Mungkin kalau pakai yang itu. Maaf Ibu ya, saya potong. Mungkin Genta sama bisa kayak mendefinisikan chatbot itu apa, karena kan kalau di media di Indonesia itu kan apapun yang kita komunikasi dengan komputer menggunakan teks dianggapnya chatbot gitu, regardless apakah itu gitu. Jadi mungkin bisa didefinisikan, tadi kan ada task oriented kayak misalnya kita booking hotel atau booking apa, kemudian ada Alexa, ada Siri, ya kan, kemudian ada chatbot, mungkin definisinya agak berbeda nih dengan yang orang di mainstream gitu, mungkin bisa didefinisikan. Jadi kalau di kita sendiri research direction terkait analogi ini ada dua, basically satu namanya chit-chat, satu namanya task oriented. Nah di sini itu kita fokusnya ke chit-chat. Chit-chat itu dimana yang penting kita bisa berinteraksi, fluensinya ada, terus koheren ya. Sedangkan kalau yang tadi Ibu Yuliani bilang kan mau untuk pembelajaran, jadi itu lebih kayak chatbotnya itu, saya bilang chatbot ya dari versi Indonesianya, kita bilang chatbot, tapi dia itu ngejar ke sebuah task tertentu kan. Jadi kayak dia mau ngasih rekomendasi atau dia ngasih jawaban spesifik berdasarkan some knowledge gitu. Nah itu sebenarnya arahannya agak beda dari yang paper kita saat ini. Tapi kita juga ada lagi paper lain yang lagi bekerja di sini juga, di task oriented, tapi untuk rekomendasi movie, sport, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ada data untuk bidang edukasi, mungkin kita masih bisa menerapkan metode yang task oriented itu untuk hal tersebut gitu. Terima kasih. Kira-kira menjawab? Ini ada terjawab kan? Atau ada pertanyaan-pertanyaan? Tadi ini WordPress. WordPress. Tadi apa pertanyaannya? Bird paket support semacam apa? Pakai support apa? Support generatornya.
yang tadi pertanyaan soal subword kita bikin subwordnya pakai apa, itu multilingual, berarti itu pakai WordPiece. Jadi bisa dilihat. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Jika ada yang terlewat atau ada yang merasa pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa langsung memberitahu di chat sehingga kita bisa jawab. Ya, boleh 1-2 lagi kalau misalnya ada ya. Iya, 1-2 lagi jika ada pertanyaan. So far, ya, ada 20 pertanyaan total. Sangat interaktif. Oke. Mungkin kita 5 menit lagi mungkin kita sudahi jika tidak ada pertanyaan lagi. Ini sudah lewat setengah jam. Iya. Oke. Jika oke. Tahu. Ya, masih 20. Nah, sepertinya di chat ada diskusi ini. Mungkin Genta sama Samuel, kalau ada yang mau jump in dari diskusi yang ada di chat, bisa juga. Coba dilihat dulu. Itu nggak dicoba. Oh ini ya, Bu Ayu ya. Sama Pak Anu. Oke. Kalau untuk SNLG kita pakai modelnya SNLG langsung yang dari Microsoft. Ada GitHub-nya, dia ada kodenya di GitHub-nya. Jadi kita nggak ada model khusus sih. Kita modelnya langsung ngikutin dari struktur yang mereka. Kalau yang satu lagi FAQ bot. Oh itu. FAQ bot beda lagi kali ya. Sebenarnya itu mirip task oriented gitu. Iya, ini FAQ kayaknya bukan dialog system deh. Sederhana ya. Kayak question answering bukan sih? Ya, tergantung FAQ-nya seluas apa sih, se-fleksibel apa. Iya. Jadi bisa macam-macam sebetulnya. Iya, kalau menurut saya sih FAQ lebih tasnya nggak perlu dialog system, lebih ke question answering models. Tapi kalau mau yang interaktif ya mungkin task oriented bisa sampai hingga usernya benar tangkap gitu jawabannya, dapat jawaban yang benar gitu. Gitu. Kalau misalnya dialog system kayak chit-chat yang punya knowledge gitu, maksudnya ke dialog system kali ya. Misalnya chatbotnya kayak update knowledge dengan situasi misalnya COVID-19 gini kan. Kita nanya ke chatbotnya, tapi it can actually update its own knowledge based on news misalnya gitu. Mungkin ada link ke Wikipedia atau ke news site gitu. Itu masuknya ke dialog system atau borderline both task oriented atau kayak lebih ke mana ya? Selama goalnya jelas gitu biasanya task oriented. Kayak lebih lihat ke ya kalau misalnya ada goal yang dicapai sih task oriented. Oke. Terima kasih semuanya sudah stay setengah jam lebih lama. Terima kasih juga Genta dan semua sudah mempresentasikan papernya dan stay lebih lama juga untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya di sini pada bedah paper INACL yang pertama. Insya Allah kita mau bikin ini reguler 2 minggu sekali. Sama survei bisa. Ya. Dan kemudian nanti ada survei yang akan saya
masukkan ke sini juga, ke chat juga. Cuman surveinya email juga akan kali ya. saya kirimkan juga bersama slide-nya. Kemudian untuk recordingnya nanti ada informasi selanjutnya mengenai di mana bisa melihat recording dari webinar kali ini. Cuman untuk survei, mana tadi surveinya? Oke, untuk survei bisa tolong mengisi di link seperti berikut. Isinya mengenai kayak seberapa, ya contohnya seperti seberapa bagus. Ini survei Ini untuk apakah terlalu berat, apakah terlalu mudah, kemudian durasi bedah papernya apakah terlalu panjang ataukah terlalu pendek. Terus kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan ada ide untuk topik yang ingin dibahas di bedah paper selanjutnya, bisa diisi di survei tersebut. Dan semoga kita bisa mencari presenter yang sesuai dengan topik yang diminta oleh rekan-rekan. Ya, jangan khawatir, nanti presentasi dan link survei juga akan saya kirimkan juga lewat melalui email yang sudah rekan-rekan masukkan di form pendaftaran. Ya kalau ada rekomendasi speaker juga boleh sih. Jadi nanti saya dan Rizal akan manage. Kan jadi ini ceritanya pertama nih. Terus kita mau buat event ini lebih rutin. Jadi kita mau benar-benar ada orang-orang yang kita bisa undang walaupun misalnya tinggalnya di luar atau masih sekolah di luar, tapi punya research yang cukup menarik untuk di-share ke komunitas. Bisa nanti kita undang, terus kita bisa dapat ilmu gitu loh dari berbagai orang yang sebenarnya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Kayaknya itu menarik sih. Sebenarnya banyak banget. Saya sama Genta dan Samuel juga belum pernah ketemu. Iya. Tapi kita kenal orang yang sama. Iya. Oke. Jadi kita harapkan dengan webinar bedah paper ini, selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan network yang baru, silaturahmi yang baru. Paling tidak nanti kalau kita ke konferensi, kita bisa udah tahu siapa yang ada di sana gitu. Karena saya sama Genta sebenarnya harusnya ketemu di LREC, cuman nggak jadi karena COVID-19 di Ya ini banyak conference tutup semua, virtual semua. ACL juga virtual, EMLP virtual, semua virtual. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat berhari pekan. Semoga yang kami bagikan hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa mungkin 2 minggu lagi. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.